Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada bab struktur atom dengan saya Dwi Retnaningsih. Pada bab yang kedua ini yaitu struktur atom, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Jadi untuk bab struktur atom ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah teori atom, yang kedua partikel dasar atom, yang ketiga lambang atom, yang keempat isotop, isoton, isobar, dan yang kelima konfigurasi elektron. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah subbab nomor 2 hingga nomor 4. Baik, kita masuk yang pertama tentang partikel dasar atom. Kalau kita mengulang kembali tentang perkembangan teori atom, ada satu perkembangan teori atom yang modelnya cukup mudah untuk kita pelajari, yaitu di sini saya ambilkan model atom dari Bohr. Kalau suatu atom kita gambarkan menggunakan model atom Bohr, gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang di bagian tengah ini disebut dengan inti atom. Di dalam inti atom tersusun dua partikel, yaitu yang pertama adalah proton, simbolnya P, dan yang kedua adalah neutron, simbolnya N. Adapun lintasan-lintasan yang di luar, ini namanya kulit. Di dalamnya, di dalam kulit itu terdapat elektron yang beredar mengelilingi inti atom. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa suatu atom disusun oleh 3 partikel dasar, ada proton, elektron, neutron. Bisa dipelajari terkait masanya sampai dengan satuannya, muatannya. Kemudian kita lanjut ke lambang atom. Kalau misal suatu atom kita lambangkan dengan X, kemudian di bagian atas kita tuliskan A, di bagian bawah kita tuliskan Z. Jadi kalau kita melihat lambang suatu atom, pasti ada 3 bagian ini. Ada X, kemudian ada angka yang di bawah, dan ada angka yang di atas. Nah, X ini kita menyebutnya dengan lambang atom. Sedangkan sedangkan A, angka yang di atas, adalah menunjukkan nomor massa. Karena massa atom itu terpusat pada intinya, maka nomor massa diperoleh dari jumlah proton ditambah neutron. Kemudian Z adalah angka yang dituliskan di bawah, menunjukkan nomor atom. Nomor atom ini adalah identitas dari suatu unsur. Nah, untuk nomor atom ini menunjukkan jumlah dari proton. Dari nomor massa dan nomor atom, maka kita bisa menentukan jumlah neutron yang menyusun suatu atom. Caranya adalah nomor massa atau A dikurangi dengan nomor atom atau Z. Kemudian bagaimana menghitung elektron? Untuk atom netral tidak bermuatan, maka jumlah proton sama dengan elektron. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya di sini misalnya natrium, atom natrium, lambangnya Na. Kemudian angka yang di atas 23, angka yang di bawah 11. Nah, kita ulik dulu, angka yang di bawah tadi adalah nomor atom atau Z, yaitu menunjukkan berapa nomor atomnya? 11. Nomor atom itu adalah jumlah proton. Kemudian yang di atas 23 itu merupakan nomor massa. Nomor massa atau A jumlahnya 23, yaitu jumlah dari proton ditambah neutron. Jadi proton ditambah neutron sama dengan 23. Sedangkan protonnya tadi adalah 11. Maka kita bisa menghitung jumlah neutronnya adalah atas dikurangi bawah, 23 dikurangi 11. Jumlahnya jadinya 12. Lalu bagaimana kita menghitung elektronnya? Karena di sebelah kanan atas tidak ada muatan, berarti natrium ini atomnya netral. Untuk atom netral, maka jumlah elektron sama dengan proton, yaitu 11. Nah, sekarang Ibu beri contoh untuk yang ion.
Di sini saya ambilkan contoh, atomnya adalah aluminium, lambangnya Al. Angka yang di atas 27, angka yang di bawah 13. Kita ulang seperti tadi, angka yang di bawah menunjukkan nomor atom atau Z, yaitu 13. Apa itu nomor atom atau Z? Dia menunjukkan jumlah proton, yaitu 13. Yang di atas nomor massa. Nomor massanya adalah 27. Nomor massa atau A di sini merupakan jumlah dari proton ditambah neutron. Protonnya 13, nomor massanya 27, maka neutronnya bisa kita hitung. Proton ditambah neutron sama dengan 27, protonnya 13, maka neutronnya 14. Nah, di sini belum ada muatan, sehingga dia masih kita sebut atom netral. Jumlah elektronnya sama dengan proton, yaitu 13. Lalu bagaimana kalau misal di sini kita beri muatan 3 positif atau muatannya positif ya. Kalau bermuatan positif itu kita sebut dengan kation. Jadi ion yang bermuatan positif itu namanya kation. Kenapa dia bisa bermuatan positif? Karena terjadi pelepasan elektron. Jadi atom tersebut melepas elektron sehingga menjadi bermuatan positif atau kita sebut dengan kation. Kalau di sini ada lambang 3 positif, itu artinya muatannya 3 positif berarti dia melepas 3 elektron. Jika ketika netral elektronnya sebanyak 13, maka setelah melepas 3 elektron, elektronnya adalah 10. Jadi jumlah elektron untuk Al3+ adalah 10. Ada triknya menghitung elektron, yaitu Z dikurangi muatan. Bisa kita buktikan ya. Elektron sama dengan Z. Z-nya adalah 13 dikurangi muatan. Muatannya adalah plus 3, jadinya 10. Sama ya. Sekarang contoh yang ketiga adalah untuk anion. Anion itu adalah ion negatif. Suatu atom akan berubah menjadi ion negatif atau anion jika dia menerima elektron. Jadi terjadi jika atom menerima elektron. Contohnya Cl. Di sini ada angka 35 dan 17. Kita ulang lagi biar kalian semakin paham. Di sini ada muatannya negatif 1. Nomor massanya yaitu A. Nomor atomnya berapa, protonnya berapa, neutronnya berapa, elektronnya berapa. Yuk kita hitung bersama biar kalian semakin paham. Nomor massa diambil dari angka yang di atas yaitu 35. Nomor massa tadi untuk nomor atom yang di bawah yaitu 17. Berapa jumlah protonnya? Jumlah proton adalah sama dengan nomor atom, yaitu angka yang di bawah, sama dengan 17. Sedangkan neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom, atas dikurangi bawah. Nah, 35 dikurangi 17 jadinya 18. Lalu bagaimana menghitung elektronnya? Kalau dia netral, elektronnya sama dengan protonnya, yaitu 17. Tapi bermuatan negatif 1. Negatif 1 artinya menerima 1 elektron. Kalau netral 17, maka setelah menerima 1, elektronnya 18. Kalau pakai trik, sama seperti tadi, Z itu angka yang di bawah, 17, dikurangi muatan. Muatannya -1, sama hasilnya ya. Nah, ini bisa untuk latihan soal ya. Di sini ada fosfor, nomornya 31 dan 15. Ada kation, kalium positif 1. Nomor massa 39. Nomor atomnya 19. Kemudian ada S 2-, nomor massanya 32, nomor atomnya 16. Nah, ini. Nomor atomnya berapa? 15. Nomor massanya 31, angka yang di atas. Proton adalah sama dengan nomor atom, yaitu angka yang di bawah, 15. Elektronnya
Karena dia netral, maka sama dengan protonnya 15. Neutronnya diambil dari 31 dikurangi 15, sama dengan 16. Untuk yang soal kedua, nomor atomnya angka yang di bawah, 19. Nomor massa angka yang di atas, 39. Protonnya sama dengan angka yang di bawah, yaitu 19. Sedangkan elektron, karena dia bermuatan positif, berarti melepas. Kalau netral, sama dengan proton, 19. Tapi karena bermuatan positif, berarti dia melepas 1 elektron, tinggal 18. Sedangkan neutronnya, yaitu angka atas kurangi angka bawah. Nomor massa kurangi nomor atom, 39 kurangi 19, sama dengan 20. Kemudian nomor atomnya 16, nomor massa yang di atas 32. Protonnya adalah angka yang di bawah, yaitu 16. Elektron, kalau dia netral, elektronnya 16. Tapi di sini ada muatan 2 negatif, yang artinya dia menerima 2 elektron. Tadinya 16, menerima 2 elektron, jadinya 18 elektron. Lalu untuk menghitung neutronnya adalah 32 dikurangi 16, sama dengan 16. Cukup mudah bukan? Lalu kita lanjutkan yang berikutnya. Isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Isotop. Isotop adalah atom yang memiliki nomor atom sama. Nomor atom tadi adalah jumlah proton ya. Sehingga jumlah protonnya sama. Kita menghafalkannya mudah. Iso itu artinya sama. Isotop huruf belakangnya P, berarti yang sama P-nya. P itu ditunjukkan dari angka yang di bawah. Nah, contohnya seperti ini. C612 dengan C613. Sama nih jumlah protonnya. Sehingga kita sebut dengan isotop. Ini cara gampang mengenalinya. Tadi nomor atom itu identitas unsur. Jadi kalau isotop, jumlah protonnya sama, nomor atomnya sama, maka unsurnya sama. Itu namanya isotop ya. Kemudian isoton, iso sama ton, isoton huruf belakangnya N. Jadi ini dimiliki oleh atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama, N-nya sama. Contohnya nih, C13 sama 6, nomor atomnya 6. Selisih atas dengan bawah itu jumlah neutron, yaitu 7. Dengan N, nitrogen nomor atomnya 7, nomor massanya 14. Ini neutronnya juga 7. Maka dia kita sebut dengan isoton. Kemudian isobar. Isobar itu atom yang memiliki nomor massa sama. Untuk gampang menghafalnya, nomor massa itu sering dikenal dengan nomor atom relatif, massa atom relatif atau AR. AR-nya sama, isobar, AR-nya sama. AR itu yang mana? Angka yang di atas. Nah, ini C613 dengan N713, yang di atas sama jumlahnya. Maka ini kita sebut dengan isobar. Dan yang terakhir adalah isoelektron, atom yang memiliki jumlah elektron sama. Contohnya nih, Na1123 positif 1 muatannya. Kalau dia netral, elektronnya kan 11 ya, sama dengan proton, angka yang di bawah. Tapi dia bermuatan positif 1. Positif 1 itu artinya melepas 1 elektron. Punya 11, melepas 1 berarti tinggal 10. Maka elektronnya ada 10. Dia berisoelektron dengan neon. Nomor atomnya 10, nomor massanya 20. Atomnya netral, sehingga proton dengan elektron jumlahnya sama. Elektronnya 10 juga. Ketika jumlah elektronnya sama, maka kita sebut dengan isoelektron. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar, semoga kalian dapat memahami kimia dengan mudah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.